Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati, CGP Angkatan 4, Kabupaten Belitung Timur. Tugas modul 2.3.A9 yaitu koneksi antar materi coaching. Untuk instruksi penugasan, 1. Buatlah sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai peran Anda sebagai penuntun atau sistem AMOM atau seorang coach di sekolah dan keterkaitan dengan materi sebelumnya di modul 2, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. 2. Buatlah sebuah refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul 2.3 atau coaching. Untuk pembahasan pertanyaan yang ke-1, Ki Hajar Dewantoro menekankan bahwa pendidikan adalah proses menuntun, belajar murid untuk mencapai kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Sebagai seorang guru atau coach, harus dapat menuntun segala kodrat yang dimiliki murid agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah. Kebutuhan setiap individu murid dapat terpenuhi dengan menggali potensi sesuai kodrat anak dengan memulai pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini dapat berjalan optimal apabila kita sebagai guru mampu menerapkan pembelajaran sosial emosional sehingga murid mampu menghadapi masalah yang dihadapinya sesuai potensi dan kekuatan yang ada pada murid itu sendiri. Untuk coaching itu sendiri berarti proses kolaborasi yang berfokus pada solusi berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup dan pembelajaran diri dan pertumbuhan pribadi dari coach. Berorientasi pada hasil dan sistematis. Pentingnya proses coaching yaitu proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, sehingga murid dapat menunjukkan potensinya. Adapun keterkaitan antara coaching, mentoring, dan konseling. Di sini tujuan daripada coaching yaitu menuntun coachi untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan tujuan mentoring yaitu membagikan pengalamannya untuk membantu menti mengembangkan dirinya. Tujuan konseling membantu konseli memecahkan masalahnya. Untuk hubungannya, coaching merupakan kemitraan yang setara dan coachi sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengarahkan saja, coachilah yang membantu keputusannya sendiri atau mengambil keputusannya sendiri. Hubungan mentoring yaitu antara seseorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman, mentor langsung memberikan tips bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Sedangkan hubungan konseling yaitu hubungan antara seseorang ahli dan seorang yang membutuhkan bantuan konselor bisa saja langsung memberi solusi. Untuk model coaching yaitu memakai model TIRTA. TIRTA itu berarti T tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, T itu berarti tanggung jawab.
Tirta berarti air yang mengalir dari hulu ke hilir. Kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarkan mereka merdeka mengalir lepas. Dan tugas guru adalah menjaga air tetap mengalir tanpa sumbatan-sumbatan. 4 keterampilan yang harus dimiliki seorang coach, yaitu 1. Keterampilan membangun dasar proses coaching. 2. Keterampilan membangun hubungan baik. 3. Keterampilan berkomunikasi. 4. Keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Sebagai coach, tentunya harus mempunyai 4 keterampilan tersebut. Utama adalah bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik. Komunikasi yang memberdayakan yaitu memakai komunikasi asertif, yang artinya memahami gaya komunikasi manusia, komunikasi untuk membangun relasi, memunculkan rasa nyaman dan percaya, menyamakan posisi diri dengan lawan bicara, membangun respect. Demikianlah pemaparan mengenai tugas koneksi antar materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.